أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa thalabul ilmi, yaitu belajar Quranik Arabik. Kita adalah ini grup yang pertama Ustaz ya. Kita ini grup yang pertama insyaallah. Dan ini hari dan malam yang pertama kita mulai. Ini waktu pagi di Indonesia, waktu malam di Amerika. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempelajari kitab Allah dan untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Salawat dan salam kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa membuang waktu, kami persilakan ke Ustadz. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di pertemuan perdana kita dalam kondisi sehat walafiat, semoga kita diberi kesabaran dan kesabatan dalam berthalabul ilmi. Di sini adalah tentang Quranik Arabik ya. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabiin dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu saya hormati, untuk mengawali perkenalkan saya Talqis. Masih lingkupnya adalah suku bahasa Arab, tapi kita lebih spesifik ke bahasa Al-Quran, kemudian nanti contoh dan juga aplikasinya kepada ayat Al-Quranul Karim. Jumlahnya ada 10 unit. Kita rangkum dalam 3 jilid. Jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Kalau jilid 1 ini, di dalamnya hanya berisi unit 1 saja. Kalau jilid 2, isinya 2 unit, unit 2 dan unit 3. Kalau jilid 3, itu isinya adalah dari unit 4 sampai unit 10, sehingga bukunya itu lebih tebal. Nah, semakin tinggi levelnya, nanti semakin tebal bukunya. Yang jilid 1, kenapa 1 unit? Agar memang dibuat tipis dan memberi kesan, oh mudah ya, iya mudah. Tapi kalau langsung ke unit 3, oh bahasanya bukan babak belur, mungkin ada irisan yang tidak tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian memang ini kami bertiga, teng-tengnya adalah Mas Andri, dan kami bertiga sama-sama lulusan dari UGM, ada irisannya dari UGM. Dan di sini kalau kita lihat, Mas Andri ini background-nya adalah fisika. Kalau Mbak Nur Rahma adalah kedokteran. Saya yang kemudian di situ. Tapi ini kita memberi gambaran bahwa belajar bahasa Arab atau mengajarkan bahasa Arab ternyata bisa dipahami oleh yang bukan bukan memiliki latar belakang bahasa Arab atau tidak harus dari pondok pesantren dan seterusnya. Ternyata yang memiliki background umum juga memiliki tertarikan dan menarik untuk mempelajari Quranik Arabik ini. Dan Quranik Arabik ini di pendahuluannya kita sampaikan, kita memang mengadopsi dari Bayina Institute, malah dari tempatnya Bapak Ibu semua. Pusatnya kan di situ, di Dallas, Texas ya, Pak Ridho ya.
di Dallas, Texas yang sama Ustadz Noman Ali Khan di sana. Tapi di sini kita menggunakan budaya ketimuran dengan bahasa Indonesia. Contoh juga kita kadang menggunakan bahasa Indonesia, contohnya untuk memudahkan di awal-awal teori kita sampaikan seperti itu. Nah, Quranic Arabic ini kemudian dari sisi kontennya, ini adalah sisi konten daftar isinya, itu kan ada sampai dari unit 1 ini Nahwu dasar, kita menyebut dengan Nahwu dasar. Ya, Nahwu dasar berarti mengulang dari apa yang sudah pernah dipelajari, terutama untuk Bapak Ibu veteran, itu sudah pernah mempelajarinya. Cuman istilahnya nanti kita sesuaikan dengan istilah Quran Arabic. Itu. Kemudian kita tidak, kalau ditargetkan dari panitia, dari 3, 5, 6 ini, 6 pembahasan itu bisa disampaikan kurang lebih 4 bulan. Tapi nanti di lapangan kita akan lihat situasi dan juga kondisinya. Kita tidak mengejar target harus selesai dalam 4 bulan, Pak Kasiel. Tapi misalkan kalau kelas ini ternyata memiliki intensitas tinggi dan belajar mandirinya lebih cepat, kemudian di kelas tinggal konfirmasi, bisa juga lebih cepat dari yang dijadwalkan. Entah itu 2 bulan sebelum Ramadan sudah selesai, nanti kita lihat. Nahwu dasar ini dia berkaitan dengan stilistika bahasa Arab. Sintaksis bahasa Arab. Kita akan belajar tentang 3 jenis kata. Nah, kita akan melihat bagaimana bahasa Arab itu memiliki 3 jenis kata saja, 3 kategori. Kemudian yang kedua, 4 properti isim. Kami menggunakan istilah 4 properti. Jadi ketika kita membaca Al-Quran atau membuka Al-Quran, di bagian atas kan kita sudah memahami 3 jenis kata. Kita ketemu yang isim dalam Al-Quran, maka kita harus sudah bisa menjawab apa statusnya, berapa bilangannya, apa gendernya, dan bagaimana tipenya. Ini 4-4-nya harus sudah bisa kita tentukan. Misalkan wabil haqqi, nah al-haqqi itu statusnya apa, bilangannya apa, atau gendernya apa, atau tipenya apa. Kayak alhamdulillahirabbil alamin. Itu nanti learning outcome-nya demikian. Kemudian kita akan belajar fragmen. Kalau bagian B ini adalah mempelajari 1 kata, maka yang fragmen ini mempelajari 2 gabungan 2 kata. Jadi lebih tambah lagi gabungan 2 kata. Ada fragmen idhofah, ya, ada jar dan majrur, huruf jar dan isim setelahnya. Kemudian kita belajar fragmen huruf nasab dan isimnya. Kalau bagi Bapak Ibu veteran adalah inna wa akhwatuha. Pak Arif masih ingat ya, inna wa akhwatuha. Ini huruf nasab dan isimnya. Kemudian ada mausuf wasifah. Mausuf adalah kata yang disifati, kemudian sifat ini adalah kata sifatnya. Rumah yang besar, nah gitu. Dan seterusnya. Ada fragmen isyarah dan musyarun ilahi, kata tunjuk. Kita pernah belajar tentang ismul isyarah. Nah, ini adalah fragmen isyarah. Kenapa disebut fragmen? Karena fragmen isim isyarah itu akan dimaknai ketika bergandeng dengan kata setelahnya, atau kata yang lain. Kita lanjut dengan jumlah ismiyah. Tadi belajar per kata, kemudian 2 gabungan 2 kata menjadi 1 disebut dengan fragmen. Di buku ini disebut dengan fragmen. Kemudian bagaimana kalau membuat kalimat sangat sederhana? Kita kenalkan dengan jumlah ismiyah, kalimat nominatif. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran itu hanya ada 2 jenis kalimat utama dalam Al-Quran. 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat dalam riwayat ulama Kufah itu terdiri dari 2 kalimat saja. Sebanyak Al-Quran ini, 30 juz ini, kalau dari sisi kategori kata, hanya 3 katanya itu. Kata yang pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada jenis kategori kata yang keempat dalam Al-Quran. Cuman 3 saja. Kalimat juga demikian, tapi kita pelajari kalimat ismiyah terlebih dahulu. Kemudian kita belajar tentang fi'il, kata kerja. Fi'il, kata kerja. Fi'il madhi, pelaku luar semalam, tadi pagi ya, waktu Amerika kita singgung dalam I'rabul Quran. Ada maf'ul, keterangan. Ada fi'il mudhari', present tense. Kemudian ada fi'il nahi, larangan, ada fi'il amr, perintah.
Kemudian di sini aplikasi dalam Al-Quran. Nah, pada aplikasi dalam Al-Quran ini, Bapak Ibu nanti akan dibimbing untuk mengaplikasikan teori-teori di atas pada ayat. Kalau membaca ayat ini, misalkan surah An-Nas ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ada bisa menjawab ini misalkan, ada berapa jenis kata? Kemudian apa saja properti isim dalam ayat tersebut? Ada nggak fragmen 1, 2, 3, 4, 5? Ada nggak kalimat ismiyah? Ada nggak fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari' dan juga fi'il amr? Fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian fi'il amr. Ada nggak di situ? Kalau ada, berapa jumlahnya? Ini menjadi patokannya di sini, Bapak Ibu. Sehingga kita akan lebih sering untuk latihan dan kembalinya pada ayat Al-Qur'anul Karim. Untuk latihan sendiri sudah kami siapkan, nanti akan kami sampaikan. Ya, ini terus kemudian daftar pustaka. Kemudian kalau bedanya dengan kemarin apa, Bapak Ibu veteran? Apa Bang Ridho? Dengan kemarin? Ada bedanya tidak? Sudah baca bukunya? Sudah buka-buka? Nah, sudah sampai kan? Sudah sampai dibuka-buka. Kalau kemarin yang program sebelumnya itu Pak Kasio, kita ada bahasa Arab untuk membaca kitab gundul. Sehingga materi yang disuguhkan adalah ya dikasih materi PPT yang tulisannya Arab gundul gitu. Allah alam apakah ada veteran yang kemudian menjadi gundul dan sebagainya, Allah alam. Tapi memang harus praktek. Tapi sekarang ini programnya menjadi Quranic Arabic, bahasa Arab Al-Quran. Menarik untuk dikembangkan bahwa bagi kita, ya, kami misalkan yang di Indonesia, kalau mempelajari bahasa Arab untuk komunikasi, kita nggak dapat lawan bicara yang sesuai, karena masih di Indonesia, sehingga kalau tidak dipraktekkan, ya akan menjadi luntur. Kenapa kemudian mau milih Quranic Arabic? Karena akan lebih sering dipakai. Kebutuhan kita terhadap Al-Quran itu setiap hari kita butuh. Nah, kemudian dan rata-rata dalam survei yang tidak resmi yang kami lakukan, hampir semua tujuan orang mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Quran, gitu. Bagi yang non-Arab ya, bagi non-Arab itu untuk memahami Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, tahu maknanya, tahu redaksinya, tahu tafsirnya. Itu. Di samping juga Al-Quran bisa dipelajari dari berbagai sisi, ada tajwidnya. Kalau yang tahsin sudah ada di PCM. Kemudian ini kita mempelajari dari sisi bahasa Arabnya. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan kata yang menarik di dalam Al-Quran terkait dengan maknanya, boleh ditanyakan, kita akan sama-sama mendiskusikan di dalam kelas. Tapi insya Allah kita akan berakhir 2 jam ke depan setelah dimulai yang pertama tadi. Kita mulai dari nahwu dasar. Nahwu dasarnya ini. Ada yang tanyakan silahkan. Ustadz, apakah ada nasihat bagaimana supaya lebih mudah untuk belajar untuk metode yang kedua ini? Bagaimana caranya? Satu adalah pertanyaan ini saya. Menarik. Satu, intensitas interaksi dengan Al-Quran itu harus lebih sering. Interaksi dengan Al-Quran. Ketika interaksi dengan Al-Quran harus bisa membuat pertanyaan. Misalkan kita membaca yang kalau semalam kan di Al-Baqarah di Paris, kita misalkan dari An-Nas dari belakang. Kemudian dalam surah An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas. Ini ada berapa kata ya dalam ayat yang pertama? Kita berpikir, satu, ada berapa kata? Mungkin dari kita ada persepsinya, ada 1, 2, 3, 4 kata. Ternyata kan ada 5, gitu. Kenapa harus dimulai dengan kul, gitu? Apa sih makna kul? Kul itu dari kata apa? Toh? Urut katanya itu apa? Memunculkan pertanyaan demikian, seyogianya bisa dijawab ketika sudah mendapatkan materi di kelas. Tapi tidak semuanya, karena materi akan disampaikan secara bertahap. Ternyata materi yang pertama, ini ternyata kategorinya ada 3 ya, ada kul, kata keperintah, a'udzu itu kata kerja, birobbi itu ada bi, itu adalah partikel, preposisi, kemudian robbi adalah kata benda, an-nas adalah kata bendanya. Kita menjawab demikian. Dan pertanyaan itu kemudian terus ya kita, kalau bisa kita jawab, bagus, tapi kalau misalkan tidak bisa kita jawab, ditulis.
Ditulis sehingga memang kita itu nanti dituntut untuk memahami ayat yang kita baca. Maka yang pertama adalah interaksi dengan Al-Quran itu harus sering. Dan yang kedua adalah dalam interaksi harus memunculkan pertanyaan. Kenapa? Susunan ayat dalam Al-Quran itu bukan susunan yang biasa, tapi luar biasa. Perubahan yang berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu memiliki makna yang berbeda juga. Seperti yang di semalam, kemudian huruf wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka bukan wa wajada Muhammad, bukan. Tapi kemudian membentuk kata ka. Itu kan ada maknanya sendiri. Nah, ini memunculkan pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu kemudian memiliki satu target, misalkan mencari hikmah dari ayat yang dibaca. Katakanlah dalam satu minggu, karena kita sudah belajar Rabbul Quran, maka ketika membaca Al-Quran dalam satu minggu itu ada satu ayat. Kemudian hikmah maksudnya apa? Mencari hikmah dari ayat itu melalui pemahaman struktur kalimatnya. Oh, Allah menggunakan fi'il madhi, Allah menggunakan isim, menyebutnya ini, dan sebagainya. Itu hikmahnya seperti ini. Nah, itu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah harus dipasang niat bahwa memahami Al-Quran bagi seorang muslim adalah wajib. Sehingga belajar Quranik Arabik ini bagian dari kewajiban yang harus kita laksanakan. Bagian dari kewajiban yang harus kita laksanakan. Kenapa? Al-Quran ini bagi kita hanya seperti akan menjadi Al-Quran biasa ketika kita tidak mampu memahaminya. Nah, kita ketika membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 selesai dalam 7 hari. Tapi kalau kita tidak paham dari makna ayat yang kita baca, perilaku kita nggak berubah. Perilaku kita nggak berubah. Yang kemudian itu nanti di dalam Al-Furqan, kemudian juga nanti disinggung. Ya. Dan nasihat memang untuk kita, kewajiban memahami Al-Quran adalah kewajiban, bukan sunnah, bukan pilihan bagi seorang muslim, karena adalah pedoman. Bagaimana pedoman ini akan berfungsi, bekerja dengan baik jika tidak dipahami oleh penggunanya. Kita yang menggunakan Al-Quran ini, maka kita harus memahami Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ditulis dengan bahasa Arab, maka jalan memahaminya adalah dengan memahami bahasa Arab. Saat sudah ada terjemahannya kok udah cukup? Tidak cukup. Al-Quran, kalau bahasa ulama adalah tidak bisa diterjemahkan. Tidak ada kata yang mampu menjelaskan setiap kata dalam Al-Quran. Gitu. Artinya di sini ada terjemahan makna, bukan terjemahan kata. Ya, karena susah memang. Susahnya adalah begitu tingginya bahasa Al-Quran sehingga bahasa manusia itu hanya bisa mendekati saja. Tidak mampu mengalihbahasakan dengan secara langsung. Mudah-mudahan 4 hal ini kemudian bisa kita jaga dan kita menikmati. Bisa kita nikmatin ya Bapak Ibu nantinya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan baik di kelas maupun di luar kelas, sangat boleh untuk ditanyakan. Apalagi di sini sudah ada ketua kelas, ada Pak Kasio, sudah ada ketua kelasnya. Insya Allah ketua kelas akan menjawab terlebih dahulu, nanti naik kepada adminnya, baru naik kepada saya. Gitu. Kalau nanti misalkan ada hikmah bagus dari Al-Quran yang bisa dicantumkan, bagus. Dalam surah Al-Kahfi, selain Al-Kahfi, walakum fil qisasi hayatun, misalkan walakum fil qisasi hayatun, buka ini walakum fil qisasi hayatun itu adalah saat apa deh? Kita ceknya lagi. Tafsir app. Ini tafsir app. Walakum fil qisasi hayatun. Mau ngambil kata hayatun. Ada di walakum fil qisasi Al-Baqarah 179. Al-Baqarah 179. Saya mau melihat kata hayatun. 179. 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walakum fil qisasi hayatun. Di sini dulu. Kalau kita belajar nanti dari sisi kaidah bahasa Arab, jumlah ismiyah pembahasan di bawah tadi adalah
Kan kalau dalam bahasa Arab, bahasa manusia, al-hayatu lakum fil qisasi. Gitu. Jadi al-hayatu ini di depan gitu. Al-hayatu lakum fil qisasi. Jadi maknanya menjadi ambiar, tapi secara kaidah itu betul. Kalau al-hayatu di depan. Lantas kenapa ini al-hayatu dibelakangkan? Ada keistimewaan. Dan bagi kalian lakum fil qisasi, pada kisos, orang yang membunuh terbukti bersalah, membunuh secara berencana dan sengaja, maka hukumannya adalah dibunuh. Nah, itu ada hayatun, ada kehidupan. Hayatun Allah ungkapkan dalam bentuk ini, tipenya adalah tipe umum ya, atau isim nakirah, karena Allah mentakzimkan, memuliakan kehidupan ini. Hidupnya manusia itu dijamin dan dijaga oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah, sehingga jangan membunuh orang lain dengan seenaknya saja. Ini ketika ditaruh di belakang. Kalau hayatan taruh di depan akan beda maknanya, penekanannya akan beda. Nah, keindahan seperti tadi itu tidak cukup disampaikan melalui terjemahan ayat. Beda ini. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kenapa bukan kataba tapi kutiba? Ada pembahasan sendiri ya. Alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kenapa Allah menggunakan kata la'alla? Bukan langsung aja kemudian wa antum tattaqun gitu. Kenapa bukan kata yang lain? Termasuk tattaquna. Kenapa menggunakan tattaquna bentuk kata kerja? Kenapa tidak dalam bentuk kata benda? La'allakum muttaquna. Muttaquna orang-orang yang bertakwa. Tattaquna bertakwa. Beda. Bedanya adalah tattaquna ini fi'il mudhari yang kalau maknanya ketakwaan itu harus terus-menerus. Ketakwaan itu harus terus-menerus. Jadi dia berkaitan dengan waktu. Hari ini bertakwa, nanti bertakwa, besok bertakwa, bulan berikutnya bertakwa, tahun depan juga bertakwa. Jadi berkaitan dengan waktu. Kapanpun dan dimanapun dia bertakwa. Tapi kalau di luar Al-Quran, tattaqunya diganti dengan muttaquna, bentuk isim, ya, itu maknanya akan berubah menjadi satu kata benda yang tidak terikat dengan waktu. Ya udah, yang penting dia bertakwa, nggak ada kaitannya dengan waktu gitu. Maka Allah mau mengikat ketakwaan itu dengan waktu. Yang itu bisa diperoleh dengan bagi orang yang beriman lagi mengerjakan puasa. Apakah setiap orang yang beriman dan mengerjakan puasa itu pasti bertakwa? Tidak. Tidak ada jaminan. Karena tidak ada jaminan, maka Allah menggunakan kata la'alla. La'alla itu bisa iya, bisa tidak. Tapi kemungkinan iya besar dibanding daripada tidaknya. Jadi kemungkinan ianya itu lebih besar. Nah, inilah Bapak Ibu tantangan kita ketika nanti belajar bahasa Arab. Itu mudah-mudahan nanti bisa tetap semangat. Ada kesulitan misalkan pemahaman boleh disampaikan. Ada yang merasa tertinggal pemahamannya boleh disampaikan. Nanti kita bersamai dan juga kita temani dan kita tunggu juga. Pak Kaisa sudah baca sampai halaman berapa? Baru-baru terima bukunya atau sudah lama terima bukunya? Hari Jumat minggu lalu. Dari sekarang sudah sampai halaman berapa? Alhamdulillah baru halaman 10, Ustaz. Oh, Masya Allah, udah jauh. Udah jauh. Ini aja Ustaz, maksudnya buka-buka aja. Kalau sama sekali saya belum pernah belajar tentang bahasa Arab, Ustaz. Alhamdulillah. Saya belajar membaca Al-Quran bisa lancar juga di sini sama anak saya, Ustaz. Alhamdulillah. Anak masuk Islamic School, jadi mau nggak mau bapaknya harus bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi itu memberi keteladanan yang baik. Bapak saya mau belajar, tentunya anak akan terdorong untuk belajar. Kalau Pak Zoni, bagaimana pengalaman belajar bahasa Arabnya, Pak Zoni?
Alhamdulillah saya pernah sedikit belajar Ustadz dengan grup BISA ya saat itu ya. Ada. Jadi, pernah belajar juga nahu sorofnya, tapi ya karena tidak dipakai jadi lupa Ustadz, makanya mungkin tadi agak di-refresh sedikit ya. Langsung buka lagi. Nanti kalau ada misalnya perbedaan istilah, nanti boleh ditanyakan. Karena istilahnya bisa berbeda, tapi konsepnya sama, cuma istilahnya mungkin bisa berbeda. Kalau Bu Dewi ini Pak Arif deh. Saya Ustadz, saya ikut. Iya, Inji. Oh, karena saya nggak asing. Alhamdulillah. Berarti Bu Dewi di rumah sudah ada guru tah? Iya. Karena beliau memahami materi semua masuk ke beliau semua. Jadi malah bingung karena semua masuk, Ustadz. Terima kasih Bu Dewi selama ini membantu juga. Jadi Bu Dewi menjadi veteran juga lah. Belum Ustadz, ini pertama kali saya belajar bahasa Arab. Iya, baru pertama kali. Tapi selama ini kan videonya Bu Dewi juga. Bu Fariha juga masuk veteran, kemudian Bang Rida dan juga Bu Ratih juga veteran. Alhamdulillah. Jadi nanti kita tidak ngejar target harus selesai dalam sekian bulan, penting ada pemahaman dan juga penggunaannya. Asik kalau kita gunakan dalam Al-Quran gitu. Tidak harus ketemu dengan orang Arab. Saya lanjutkan untuk materi yang pertama. Materi pertama kita terkait dengan 3 jenis kata. 3 jenis kata ini akan menjelaskan kepada kita terkait dengan sebanyak kata dalam Al-Quran itu kalau diklasifikasikan itu kembali pada 3 bentuk, 3 kategori. Yang ketiga kategori ini sudah menjadi acuan dan juga sering disebut dalam kajian-kajian ulama adalah, satu adalah harfun, yang kedua adalah fi'lun, yang ketiga adalah ismun. Mau dibaca dari kanan ke kiri boleh, berarti harfun, fi'lun dan juga ismun, atau dibaca dari kiri ke kanan, kita memilih ismun dulu, fi'lun dulu, baru harfun. Itu boleh. Nah, di sini apa itu ismun, apa itu fi'lun, dan apa itu harfun? Harfun kalau kita sebut sebagai kategori kata dalam bahasa Arab, dia adalah partikel. Jadi dia tidak akan memberi makna utuh kalau tidak digandeng dengan kata yang lain. Itu harfun. Sementara pembagian 3 ini kita ingat dulu, baru nanti kita aplikasikan. Ismun, fi'lun, harfun, boleh. Harfun, fi'lun, dan juga ismun, boleh. Ada 3. Fi'lun, apa itu fi'lun? Kata kerja. Yang menunjukkan kata kerja, kalau kata kerja, kita dengar kata kerja, oh berarti ini terikat dengan waktu. Kata kerja lampau, kata kerja sekarang, atau kata kerja yang akan datang. Yang penting menunjukkan kata kerja, itu adalah fi'lun. Menunjukkan verb itu adalah fi'lun. Hanya 3 berarti nanti fi'lun. Karena kata kerja itu kan terikat dengan waktu. Yang lampau, sekarang, dan akan datang. Nah, itu. Kategori yang ketiga adalah ismun. Ismun kita mengartikan dengan kata benda. Nah, kata benda ini adalah di bawahnya banyak jenis dan kategorinya. Yang penting dia bukan huruf dan juga bukan fi'lun, maka masuk dalam ismun. Sehingga Al-Quran itu lebih banyak jumlah ismunnya dibanding dari fi'lunnya. Dan fi'lun lebih banyak jumlahnya dibanding dengan harfunnya. Itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi ada ismun, fi'lun, harfun, atau harfun, fi'lun, dan ismun. Dari mana kita mengetahui itu kategori ismun, fi'lun, dan harfun? Bisa diketahui dari maknanya. Kalau tahu artinya itu tahu. Oh, itu ismun, itu fi'lun, itu harfun. Kalau tahu artinya. Yang kedua, dari bentuk tulisannya. Tulisannya ada tanda-tandanya. Misalkan kita belum tahu artinya apa? Tapi kok tandanya kok ada ya? Tanda-tanda ismun ada di situ. Berarti kita perlu mempelajari tanda-tanda. Tanda dari ismun, tanda dari fi'lun, dan juga tanda dari harfun. Yang nanti akan kita pelajari bertahap. Ya gitu. Nah, definisinya yaitu kalau harfun adalah yaitu kata yang maknanya tidak utuh. Tidak utuh. Kecuali ada kata setelahnya.
Ada kata berarti dia harus bergandeng dengan yang lain. Kata setelahnya itu, kalau kita bahas harfun, kata setelahnya apa? Ya kalau tidak fi'lun, berarti kata setelahnya adalah ismun. Dia akan bergandeng. Kalau tidak fi'lun, ya ismun. Kan gitu. Dia akan bergandeng. Karena apa? Kalau dia berdiri sendiri, tidak bisa dipahami. Berbeda dengan fi'lun, boleh jadi paham. Atau ismun satu kata, boleh jadi paham. Karena dia jawaban dari yang lain. Misalkan, Pak Arif dari mana pagi-pagi kok jalan sendirian? Pasar. Cuman kata pasar saja ternyata sudah bisa menjawab, memiliki makna. Tapi kalau huruf ditanya panjang lebar kemudian fi gitu. Fi di dalam apa yang di dalam? Fi di dalam gitu. Susah untuk dipahami dan seterusnya. Contoh dalam bahasa Indonesia ada di, kemudian ke, untuk, dengan, pada, bahwa, sesungguhnya dan sebagainya. Kalau berdiri sendiri kan tidak bisa dipahami. Kalau manggil orang namanya Edi, mungkin akan paham. Itu kan Edi paham. Tapi kalau yang dimaksud adalah partikel atau huruf, cuman di, ke, apa orang nggak paham. Maksudnya kemana? Nah, baru paham kemana. Kalau di mana? Nah, itu baru bisa dipahami. Lebih bisa dipahami daripada cuman di atau ke yang berdiri sendiri. Jumlah keberadaan huruf tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan fi'lun dan ismun. Dalam Al-Quran pun demikian. Maka huruf ini adalah satu istilah ya. Bukan huruf hijaiyah misalkan. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada ba, sin, mim. Bukan. Tapi adalah kategori kata. Nah, sementara kita simpan dulu definisi huruf dan perlu masih ada pengembangan lagi. Apa itu fi'lun yang kedua? Fi'lun adalah berbeda dengan kata kerja dan juga verb. Bedanya apa? Kata kerja dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan study kontraktif. Dalam bahasa Indonesia, hanya mengandung tindakan dan tidak terikat dengan pelaku dan waktu. Ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia. Untuk melengkapi maknanya, maka perlu ditambahkan pelaku dan waktunya dalam bahasa Indonesia. Kami telah makan. Kadang ada kata telah. Kalau kami makan dalam bahasa Indonesia, kami makan nggak muncul waktunya, jadi nggak tahu kami makannya sudah selesai atau sekarang atau nanti kan gitu. Kami makannya sudah selesai atau sedang berlangsung atau nanti gitu. Dalam bahasa Indonesia kalau tidak ditambah keterangan waktu susah dipahami. Jadi, maka kami di sini menjadi pelaku, telah menjadi waktu, dan makan adalah kata kerja yang mengandung tindakan. Ada perilaku makan. Tindakan makan. Nah, untuk melengkapi makna kata kerja makan, ditambahkan kami dan juga waktu. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bilang hanya makan, makan, apa? Nyuruh, atau merintah, atau ngelarang. Cuma makan gitu. Ini dalam bahasa Indonesia, pendekatan bahasa Indonesia. Berbeda nanti dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu yang mengatakan we eat itu dalam bahasa Inggris mengandung tindakan dan waktu. Tindakan dan waktu ada tindakannya, makan, kemudian ada waktunya, tapi tidak terikat dengan pelaku. Ya kan? Kalau misalkan we eat itu kan tidak harus ada keterangan waktu. Tapi kemudian we adalah pelakunya, kami eat di sini adalah telah makan, ya berarti mengandung tindakan dan waktu. Ya kan, mengandung tindakan dan waktu. Tetapi pelakunya mana? Tidak ada pelaku dalam kata makan, maksud saya. Kata it itu mengandung tindakan dan waktu saja. Kata makan dalam bahasa Indonesia hanya mengandung tindakan, tidak ada keterangan waktu. Bagaimana dengan bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, fi'lun itu mengandung tiga-tiganya. Ada unsur pelaku, ada unsur tindakan, yang pertama, ada unsur waktu, dan juga ada unsur pelaku. Itu bahasa Arab. Kita sebut kata kerja bahasa Arab. Tiga hal ini, itu terkandung di dalamnya. Terkandung di dalamnya. Beda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau misalkan saya nulis yakulu. Yakulu.
artinya adalah kalau kita lihat bahasa Arab malah kan menggunakan pendekatan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nanti malah nggak kena. Yakulu. Ini adalah kata kerja yakulu. Dalam kata kerja yakulu ini ada tindakannya. Apa tindakannya? Makan. Ada waktunya? Ada. Kapan? Sedang. Di mana ada huruf ya di sini? Ada huruf ya ini yang menunjukkan kalau itu adalah sedang. Pelakunya apakah ada? Ada. Pelakunya ini ditunjukkan dengan huruf ya dan setelah lam tidak ada tambahan huruf alif ataupun waw. Berarti pelakunya adalah lelaki satu, sedang, waktunya adalah sedang, dan tindakannya adalah makan. Jadi dalam satu kata bahasa Arab, unsur pelaku ada, kemudian tindakannya juga ada, waktunya juga ada. Sehingga bahasa Arab itu lebih kompleks, ya, lebih ringkas atau lebih menarik pembahasannya. Akalna, tanpa harus ditambah waktu dan pelaku, maknanya itu sudah lengkap. Akalna adalah fi'il. Akalna, dia adalah kata kerja yang di dalamnya sudah ada waktu, ada tindakan. Apa tindakannya? Tindakan ini adalah perilaku. Makan. Waktunya kapan? Telah. Kemudian pelakunya siapa? Kami. Tanpa harus ditambah keterangan tulisan waktu, ditambah kata-kata yang lain. Dalam bahasa Arab, kata kerja bahasa Arab itu sudah mengandung 3 hal ini. Mari kita lihat contohnya. Ini kita aplikasikan, misalkan ambil contoh dalam surah An-Nas. Dalam surah An-Nas yang dekat. Kita tarik lagi, kita ke surah An-Nas. Kita sudah membahas surah yang ke-114. Kata kul Bapak Ibu. Qala yaqulu kul. Kul ini maknanya kan katakanlah. Katakanlah. Tindakannya apa? Katakan. Disuruh mengatakan. Itu tindakannya. Waktunya? Nah, waktunya memberi makna akan datang. Coba kalau kita memerintahkan seseorang, misalkan Pak Kasya memerintahkan putra atau putrinya. Kapan dilakukan? Apakah sebelum diperintahkan sudah dilakukan? Atau saat diperintahkan, saat itu dia dilakukan? Atau dilakukan setelah selesai diperintahkan? Kan kalau kita ngasih perintah, kapan dilaksanakannya Pak Kasya? Setelah ada perintah kan, baru dilaksanakan? Kan nggak mungkin kita ngasih perintah, ternyata sudah dikerjakan. Bersihkan lantai itu. Ternyata udah dibersihkan. Ya nggak mungkin. Berarti pembersihannya itu bukan buah dari perintah. Perintah itu setelah dikasih perintah, baru dilaksanakan. Melaksanakannya berarti waktu yang akan datang. Sehingga kata kul katakanlah ini, kalau tindakannya itu artinya adalah mengatakan, berkata, waktunya adalah akan datang, siapa pelakunya? Nah, dalam kata kul ini, dalam bahasa Arab kul, itu pelakunya adalah kamu. Kamu. Orang kedua maksudnya, orang kedua. Orang kedua. Kenapa orang kedua? Ya memang harus orang kedua. Tidak bisa orang ketiga, tidak bisa orang pertama. Kalau orang pertama, masa menyuruh dirinya sendiri? Kan orang pertama kan saya, kami, kita. Kalau orang kedua, kamu, baik laki-laki maupun perempuan, 1, 2, ataupun 3 jumlahnya. Kalau orang ketiga adalah dia. Masa kita memerintahkan dia? Tidak bisa. Tidak bisa dalam bentuk kata perintah memerintahkan orang yang tidak ada di depan. Kecuali menggunakan perangkat yang lainnya. Oleh karena ini siannya adalah antakul. Katakanlah engkau Muhammad. Kemudian a'udzu, ini juga kata kerja. Aku sedang berlindung. Kalau mana gitu? Aku sedang berlindung. Ada aku adalah A dari huruf A ini. Kemudian ada ya'udzu. Kemudian ya'udzu ini adalah kata tindakannya berlindung. Waktunya mana? Waktunya adalah sedang. Dari mana? Pola kata. Jadi melihat pola kata bahasa Arab pada fi'il itu sudah mengandung tindakan, mengandung perilaku, dan juga mengandung waktu. Makna 3 hal ini sudah ada dalam maknanya. Nah, menarik. Ini dalam bahasa Arab. Nah, bagian yang ketiga adalah ismun.
Ismun, semua kata selain harfun, selain huruf, ya. Dan fi'lun adalah ismun. Baik, selain huruf dan fi'lun itu adalah ismun. Jumlahnya sangat banyak dan menjadi mayoritas kata dalam bahasa Arab. Sehingga ada misalkan berpendapat kalau kita memahami ismun maka bisa 65% kata dalam bahasa Arab sudah kita kuasai. Jika memahami ismun. Ismun adalah kata benda. Ternyata kata benda ini macamnya banyak. Nama orang itu termasuk kata benda. Muhammad, Ali, dia, kamu, kalian, kami, dan sebagainya. Itu adalah kata benda. Nama tempat termasuk ismun. Yogyakarta, Bandung, Jakarta, New Jersey, Amerika, gitu. Benda, semua benda itu adalah ismun disebut. Buku, komputer, mobil, gedung, tas, dan sebagainya. Ide, sesuatu yang abstrak, itu termasuk benda. Padahal tidak bisa disentuh. Iya. Kebahagiaan itu kategorinya, dalam bahasa Arab kan disebut dengan as-sa'adatu. Itu adalah ismun gitu. Kesabaran, as-sabru, itu adalah ism. Ya. Silakan Bang Ridho untuk salat maghrib terlebih dahulu. Kemudian agama, pendidikan, pokoknya kata yang tidak memiliki makna kata kerja dan bukan huruf, itu adalah ismun. Ya, nah biasanya dalam bahasa Inggris mendapat akhiran ing. Nah ini kan kita ajarkan dengan peserta yang ada di Indonesia, jadi penjelasan cuma segini saja. Termasuk dalam ide adalah yang berakhiran dengan logi, isme, biologi, sosiologi, atau yang berakhiran dengan isme, optimisme, kapitalisme, idealisme, realitis, dan sebagainya. Nah itu yang berakhiran isme itu termasuk kategori ismun. Ya. Sifat. Kata sifat itu ada ismun. Kadang dalam bahasa Indonesia disendirikan kata sifat beda dengan kata benda. Ya. Bahasa Arab itu mau kata sifat, kata benda masuk dalam kategori ismun. Masuk kategori ismun. Misalkan masjid besar, sifatnya adalah besar. Ismun, meja kecil, kecil adalah ismun. Mobil bagus, bagus adalah ismun. Bunga cantik, cantik adalah ismun. Berikutnya adalah keterangan cara atau sifat dari tindakan, itu termasuk ismun. Berjalan dengan cepat, berjalan dengan cepat, ini kan ismun. Makan dengan lambat, ini ismun. Bekerja dengan hati-hati, ini ismun. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lebih dari satu kata. Latihan dengan senang, belajar dengan tekun, dan sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris disebut adverb, ya, biasanya pakai lie, fastly, slowly, happily, carefully, dan sebagainya. Nah, kita di sini selesai pembahasan kita ismun, fi'lun, harfun selesai. Jadi kesimpulannya untuk pengantar di 3 jenis kata adalah kata dalam Al-Quran itu ada 3, tidak ada yang keempat. Pertama adalah harfun, kedua adalah fi'lun, kata kerja, ketiga adalah ismun. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita praktek. Hanya mengenal kategori saja, kategori dulu terus yang kita kenal. Apa Ustaz tadi yang fi'lun Ustaz? Betul, fi'lun. Fi'lun yang diberikan contoh dengan surat An-Nas tadi yang kul. Kul itu berarti yang berbicara itu menyuruh seseorang berarti Ustaz ya tadi ya. Kul itu Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW kan tadi kan. Jadi Allah menyeru kepada Nabi untuk mengatakan aku berlindung kepada Tuhan manusia gitu ya. Berarti seruan ini secara general itu Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya gitu ya Ustaz ya. Pokoknya setiap ada kata kul itu berarti kata perintah kepada orang yang kedua gitu ya Ustaz ya. Ya. Kata perintah kepada orang yang kedua, dan di sini kan kalau ada kata perintah berarti apa yang diperintahkan? Apa yang dikerjakan? Katakanlah, kadang ada objeknya. Perintah itu kan ada objek sasaran dari perintah. Misalkan kul katakanlah, apa objek dari perkataan itu? A'udzu birabbin nas, tidak hanya ayat 1 sampai selesai.
Jadi disuruh Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini menjadi objek dari perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ada subjek, ada predikat, ada objek. Itu kan dalam struktur kalimat bahasa Indonesia, SPOK, ya, SPOK. Nah, di sini ada kata kerja, ada pelakunya, dan ada sasarannya. Keterangan yang menjadi maf'ul bih. Nah, ini di sini. Di sini kemudian tugas Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu di sini untuk mengidentifikasi. Identifikasi masing-masing satu orang adalah menyebut berapa jumlah kata. Itu dulu. Jumlah kata dalam masing-masing ayat ini. Nah, ini yang kita minta tolong kepada Pak Kasya untuk menentukan siapa menjawab nomor berapa. Pertanyaannya, sebutkan jumlah kata dalam ayat tersebut. Jumlah kata saja. Jadi semuanya, ismun, fi'lin, harfun, itu dijumlah menjadi satu kesatuan. Silakan. Kita ada 6 ayat, kalau kurang nanti kita tambahkan. Stoknya masih ada 113 surat lagi. Nah, stoknya. Oke, Ustaz, insyaallah. Oke, saya nomor 1, Ustaz, insyaallah. Nomor 2 siapa ditentukan? Nomor 2 bisa Mazoni. Nomor 3 Barati. Nomor 4 Mas Rido. Nomor 5 Bafariha. Seperti sudah ya, satu lagi ya. Siapa yang Pak Arif. Saya Arif. Oh, yang terakhir Pak Arif. Iya, Muhammadiyah itu Arif. Kita bertujuh ya. Saya bertujuh, nanti masih ada surat yang lainnya. Nanti insya Allah ada kedatangan satu lagi minggu depan insya Allah. Harapannya. Nanti yang 7 nanti kita ambil di surah Al-Falaq. Masya Allah surah Al-Falaq ini. Kita kerja dulu dari surah An-Nas. Insyaallah. Silakan Pak Kasya. Nas. Ada Apa berapa? Ustaz? Ada berapa kata ini saya harus mikir dulu Ustaz. Karena Betul. Nah, ini awal-awal, memang harus awal-awal. Beristihad. Betul dapat 2 pahalanya, tidak salah dapat 2 pahalanya. Kul katakanlah, a'udzu, aku berlindung 2. Aku berlindung beri 2 kata ini Ustaz ya. Rabbil nas. Ada 5 kata Ustaz. Ada 5 kata. Pertama adalah kata kul. Katakanlah, kul. Kul. Kemudian Yang kedua, a'udzu, 2 kata aku berlindung. yang ketiga, yang keempat. Yang 4 itu bi kepada Robin, Tuhan, nas kepada Tuhan manusia. 6 kata. 6 kata ya Ustaz ya. Oh ya 6 kata Ustaz. 6 kata. Katakanlah, terus aku, a'udzu berlindung, bi kepada Robbi, Tuhan, nas manusia, Tuhan manusia. Ya, 6 kata Ustaz. 6 kata. Karena melihat terjemahannya. Kadang yang a'udzu ini, yang Mbak Kasio, kul betul, dia adalah 1 kata. Ya kan? A'udzu ini 1 kata. Dari a'udzu itu 1 kata, kalau diterjemahkan aku berlindung. Memang di dalamnya ada pelaku, kemudian ada tindakan. 2. Yang ketiga adalah bi, betul tadi bi kepada. Yang keempat adalah Robbi, Tuhan. Yang kelima adalah an-nasi, manusia. Oh, berarti 5, yang a'udzu ini dia terhitung 1 kata yaitu fi'lun. Nah, terima kasih. Sudah bisa menebak, sudah mulai menebak kata. Nomor 2, ayat yang kedua. Silakan. 2 kata Ustaz. Malik. Malik. Yang pertama, Malik. yang kedua, Anas. Anas. Masya Allah. Veteran. Ismi dua-duanya ya. Isim. Masya Allah. Isim. Nah, minta tolong ini Pak Kasyo.
kita sama pertanyaannya, tambah dikit. Adalah menentukan kategori kata. Berapa jumlah katanya dalam ayat masing-masing ayat, kemudian kategorinya apa? Ismun, fi'lun, atau harfun. Kategorinya. Jadi ditentukan, kita baru ke sampai 5 ayat. Selebihnya nanti kalau ada yang lebih yang belum dapat, kita masuk ke surat Al-Ikhlas. Di sini. Insyaallah. Jadi kita ini ke Al-Falaq. Itu aku berlindung satu kata, itu ismun, Ustaz. Ini ada kata berlindung. Jangan dilihat akunya, tapi berlindungnya. Oh, berlindung. Oke. Berarti kalau berlindung berarti fi'lun atau ismun? Berlindung. Oh, fi'lun, Ustaz. Fi'lun, betul, fi'lun. Kemudian Bi kepada berarti itu kepada buku kepada siapa ya? Bukan kata kerja, nek benda juga bukan. Ada kerja, ada benda. Harfun, Ustaz. Dia adalah harfun. Biasanya harfun itu jumlah hurufnya itu dikit, antara 1 atau 2. Yang seringnya kayak B ini kan cuma 1 huruf kan, maka kategorinya adalah huruf. Kemudian harfun, betul itu. Harfun itu betul ya Ustaz tadi. Betul. Robbi itu Tuhan, ismun. Ismun. Al-Falaq, ini Ustaz, ini kata benda, waktu kan, keterangan ya Ustaz ya, waktu. Ini ismun. Dia ismun, betul. Ismun. A'udzu itu 2 kata atau 1 kata? Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, Bu Faria, dia adalah 1 kata. Oh, gitu. Fi'il mudhari'. Oh iya. Fi'il mudhari'. Nah, kita hitung jadi 1. Karena di dalamnya ada identitas pelakunya. Ada 5 kata. 5 ada kata. 1, 2, 3, 4, ada 5, betul. Makasih. Ada fi'lun, harfun, ismun. Alhamdulillah. Alhamdulillah terpenuhi berarti. Kalau misalkan kita coba nih Bapak Ibu, kita kembali ke surah Al-Baqarah. Kembali pada surah Al-Baqarah, ini saya tutup, saya buka filenya. Filenya 1 praktik di sini. Ini kita buka. Oke, saya perbesar dulu. Tentang ismun, fi'lun, dan juga harfun. Oke. Saya mau mengambil dari surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Filenya mana ini? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Ustaz. Sudah ya? Nah, ini dari surah Al-Fatihah, kemudian oleh saya dipilih sesuai dengan pembahasan kita. Kemudian di sini saya memilih 10 kata. 10 kata. Perintahnya apa? Perintahnya adalah tentukan kategori kata di bawah ini isim, fi'il, atau huruf. Gitu. Isim, fi'il, atau huruf. Silakan Bapak Ibu dikerjakan, dilihat. Ya, kan kalau dicoret-coret di laptop kan nggak bisa. Dilihat saja. Oh, dikasih tanda. Oh, ini isim, ini fi'il, ini huruf. Sudah. Sekarang minta tolong Pak Kasio untuk menentukan siapa menjawab nomor berapa.